Seperti inilah yang dialami salah satu kantor perkumpulan wartawan Cilegon yang berada di klaster Camelia Taman Cilegon Indah, Kecamatan Cibeber, Kelurahan Kedaleman, Kota Cilegon, Banten yang mendapatkan tagihan air bersih PDAM tidak wajar dengan pemakaian air yang terbilang normal. Diketahui, kantor tersebut hanya digunakan sebagai sekretariat dan tempat persinggahan wartawan saat melakukan peliputan. Tidak setiap hari ada aktivitas di lokasi tersebut dan hanya dijaga oleh satu orang dengan pemakaian air yang terbilang minim hanya untuk mandi dan kebutuhan dasar tidak lebih dari 3 kali dalam sehari, serta tidak digunakan untuk mencuci pakaian atau keperluan lainnya. Namun secara tiba-tiba, kantor tersebut mendapatkan tagihan air dari PDAM dengan nominal yang membengkak sejak bulan September hingga bulan Januari. Tagihan terbesar terjadi pada bulan Desember dengan nominal mencapai Rp1.800.000, dan total keseluruhan tagihan hingga bulan Januari mencapai Rp2.500.000. Meski pada bulan Januari aliran air telah ditutup oleh pihak PDAM, tagihan dari PDAM masih saja muncul. Hal serupa juga dialami kantor di sebelahnya, yaitu sebuah kantor notaris. Pihak owner mengaku, sejak sebelum ditempati hingga saat sudah digunakan, tagihan air dari PDAM terus muncul setiap bulan dan nominalnya hampir mencapai Rp1 juta. Padahal pemakaian air di lokasi tersebut terbilang minim, hanya untuk kebutuhan wudhu dan keperluan dasar saja. Awal-awal kan itu kalau nggak salah saya bayar dari Agustus atau September itu masih normal karena memang nggak pernah dipakai kan, itu sekitar 50 sampai 60 ribu. Tapi pada saat saya bangun dapur belakang itu ada surat cinta dari PDAM, itu sekitar yang harus dibayarkan itu 678 ribu sekian, anggaplah itu 700 ribu. Nah itu tetap saya bayar di bulan Januarinya, tetapi itu pun saya confirm sama pihak-pihak yang ngurusin untuk renov di sini, itu sebenarnya kita nggak ada pakai PDAM, dia itu. Terus terjadi lagi, saya pikir di bulan Februari pada saat saya mau bayar tagihan di Januari itu, saya pikir pasti lebih turun lah ya, karena kan cuma untuk wudhu sama ngepel aja untuk kantor. Tapi ternyata bulan ini awal bulan saya cek, ternyata yang harus saya bayarkan adalah sekitar 970 ribu. Pada saat saya confirm dengan PDAM hanya intinya menginisiasi kalau seandainya mereka itu hanya pemasangan PDAM-nya, bukan pipa untuk di rukonya ataupun di tempat tinggal kita. Seperti itu. Dari pihak PDAM hanya memberikan rekomendasi untuk dicek apakah ada kebocoran atau tidak, tetapi melalui swasta, yaitu perorangan seperti itu. Tak hanya kantor, dalam beberapa bulan terakhir sejumlah warga yang menempati rumah di klaster tersebut juga mengalami hal serupa. Mereka mengaku mendapatkan tagihan air hingga mencapai Rp800.000, padahal dalam kondisi normal hanya berkisar antara Rp100 hingga Rp150.000. Warga menilai besaran tagihan tersebut tidak sesuai dengan pemakaian air sehari-hari yang terbilang wajar dan tidak mengalami peningkatan. Baru 500 sampai 500.000. Nggak stabil sebenarnya. Harga stabil kan minimal paling kencang 200, bahkan sampai 300 sudah paling kencang. Oh, itu udah kenceng ya? Harga normalnya biasanya berapa? Ya, yang antara itu pokoknya paling tinggi 300 sudah paling tinggi. Harga normal ya. Ya harapannya kayak ada sih. Biasanya diringanin lah ini ya. Gimana solusinya? Banyak kan yang ngeluh emang dari kadang dari tidak pengen kan kesalahan dari yang dari jalur dalam rumah. Jadi saling bertolak belakang mungkin ya gitu ya Pak? Ya. Dari pihak PDAM menyalahkan pihak klaster, Ya. dari klaster menyalahkan. Cuman bahasa terakhir PDAM sama kita itu ya selama perusahaan ini berdiri nggak ada dari kesalahan dari meteran lah. Oh, pihak PDAM bilangnya gitu? Ya. Siap. Sementara itu, warga yang mengalami lonjakan tagihan tersebut mengaku telah melakukan pengaduan ke bagian pengaduan PDAM, namun pihak PDAM menyebutkan adanya dugaan kebocoran pada saluran air di dalam area bangunan, dan menegaskan bahwa hal tersebut bukan menjadi tanggung jawab PDAM, melainkan menjadi tanggung jawab pihak pemasaran atau pengelola perumahan. Namun di sisi lain, pihak pemasaran perumahan menyatakan bahwa untuk permasalahan air PDAM merupakan tanggung jawab pihak PDAM. Mereka juga menegaskan jika memang terjadi kebocoran pada saluran air di dalam bangunan, seharusnya akan terlihat tanda-tanda seperti rembesan atau air yang muncul ke permukaan. Hingga saat ini, pihak PDAM dan pihak pemasaran perumahan belum juga turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan secara langsung, sementara tagihan terus muncul dan keresahan warga kian meningkat, tanpa ada kepastian dan solusi yang jelas atas permasalahan ini.